Oke, selamat pagi anak-anak dan papa. Kita hari ini akan renungan pagi sebelum kita beraktivitas masing-masing. Sebelumnya kita akan sama-sama nyanyi lagu dari Kidung Jemaat. 184 ayat 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah, walaupun dalam kondisi yang agak basah ataupun kondisi yang hening ya Tuhan. Di pagi ini kami mengingat akan Engkau dan mengenal akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami pada hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan baca renungan pagi hari ini. Adik baca dari ayat firman Tuhannya ya. Ini ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, dari Yeremia 1 ayat 5. Sekarang kakak baca yang hidup dalam rancangan Allah. Hidup dalam rancangan Allah. Coba sebutkan hal-hal apakah yang pernah Anda pandang sebagai kebetulan dalam hidupmu. Apakah menikah dengan pujaan hatimu adalah sebuah kebetulan? Apakah kuliah di kampus tertentu juga sebuah kebetulan? Apakah pekerjaan yang sering Anda geluti saat ini juga sebuah kebetulan? Lalu di mana Allah mengerjakan sesuatu untuk Anda? Firman Allah menyatakan bahwa hidup manusia bukanlah kebetulan. Bahkan sebelum seorang manusia hadir di dunia, Allah telah mengenal dan menguduskannya. Yeremia dipanggil bukan karena kesiapan atau kehebatannya, melainkan karena kehendak Allah yang mendahului segalanya. Dalam masa Prapaskah, kita diingatkan bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh pencapaian karena kebetulan belaka, status, atau pengakuan manusia, melainkan oleh pandangan Allah yang penuh kasih. Bagi sebagian keluarga, firman Allah tentang rahim seringkali terdengar menyakitkan, khususnya bagi mereka yang merindukan anak tetapi belum dikarunia keturunan. Prapaskah mengajak kita membaca teks ini dengan empati. Allah yang bekerja di dalam rahim adalah Allah yang juga melihat air mata perempuan yang mandul dan keluarga yang menanti dengan harapan yang sering terluka. Firman ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menguatkan bahwa kasih dan panggilan Allah tidak diukur dari kemampuan melahirkan. Yeremia dipanggil menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, bukan karena ia lahir dari keluarga tertentu, tetapi karena Allah berdaulat atas hidupnya. Demikian pula setiap manusia, baik yang memiliki anak maupun yang belum, memiliki martabat, panggilan, dan peran dalam rencana Allah. Kehidupan tidak kehilangan makna ketika doa belum dijawab seperti diharapkan. Prapaskah memanggil gereja untuk menjadi ruang yang aman bagi setiap orang. Amin. Kita telah baca renungan. Sekarang kita akan menutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan keluarga kami bersama-sama pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur lewat renungan pagi ini kami boleh diingatkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami.
Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibu-ibu, untuk keluarga yang menantikan kehadiran keturunan. Biarlah Tuhan Engkau boleh bersama-sama dengan mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka penghiburan, supaya mereka boleh terus memandang kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang kami harapkan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya setiap tutur kata kami, setiap perbuatan kami juga boleh mencerminkan kasih Tuhan. Supaya kami juga boleh memiliki empati dalam setiap hal yang kami ucapkan, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang akan ke sekolah, Engkau berkati kami yang bekerja, dan juga dalam setiap kegiatan masing-masing, Tuhan jaga lindungi, dan Tuhan tolong kami supaya dimanapun kami berada, kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dan marilah kita bersama-sama berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan menyanyi lagu penutup renungan kita pagi ini. Dari mana, Pak? Dari Kidung Jemaat 350 ayat 1, Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.